Ya, halo guys, kembali lagi bersama gue Eririn. Sebelum mulai video ini, jangan lupa kasih like jika kalian suka, lalu share, serta subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan update-update yang terbaru di channel ini. Oke, jadi mungkin ini adalah pertama kalinya ya, gue membuat sebuah video yang berjudul pembahasan. Atau bisa dibilang ini adalah konten yang bernama bahas hobi. Yang dimana gue akan membahas sekitar dunia-dunia perhobian, seperti mungkin dari lini mainan, anime, game, ataupun tokusatsu. Jadi jika kalian suka gue membuat konten ini, kalian teruslah mensupport gue agar gue semakin bersemangat dan semakin rajin dalam membuat konten pembahasan ini. Jadi untuk konten bahas hobi yang pertama kalinya, gua akan membahas sebuah mainan yang mainan jadul anak 90-an dan juga mungkin anak awal 2000-an juga pasti mengenal mainan ini. Ya, mainan ini udah nggak asing lagi di Indonesia. Pastinya yang lahir pada tahun 90-an ataupun awal 2000-an pastinya tahu tentang mainan ini karena mainan ini juga pernah tayang di stasiun televisi Indonesia. Ya, mainan itu adalah Mini 4WD atau yang bisa kita bilang adalah Tamiya. Jadi seperti apa sih mainan Mini 4WD atau yang lebih akrab disebut dengan Tamiya ini? Langsung aja kita mulai sekarang. Tapi sebelum itu, gue akan membahas sejarahnya lebih dulu. Jadi tunggu apa lagi? Langsung kita mulai sekarang. Let's go. Jadi, nama Tamiya ini awalnya adalah nama sebuah perusahaan yang berada di Jepang sana. Yaitu lokasinya jadi Osaka, kota Shizuoka yang berlokasi di Jepang. Perusahaan Tamiya ini didirikan oleh orang yang bernama Yoshio Tamiya pada tahun 1946. Perusahaan ini awalnya berfokus pada model kit plastik, mobil radio kontrol, sailboat, dan yang lainnya. Lalu, pada pertengahan 1950, model plastik buatan luar negeri mulai diimpor dan penjualan model kayu pun menurun. Dan pada akhirnya, mereka memutuskan pada tahun 1959 untuk mulai memproduksi mainan plastik. Ya, mainan plastik tersebut yang pertama kali dibuat oleh perusahaan Tamiya ini adalah sebuah kapal bernama Yamato. Lalu kemudian setelah itu mereka mulai merilis mini kit mobil balap yang tentunya akan membiayai produksi model plastik berikutnya. Dan untuk model keduanya adalah Panther Tank. Ya, untuk Panther ini bergerak dengan baik dan memiliki instruksi manual yang jelas dan membuatnya mudah untuk dirakit. Karena itulah ia memperoleh reputasi yang baik. Model dibuat dalam skala 1:35. Pada kemudian, mereka memproduksi Mini 4WD yang akan menjadi pembahasan utama kita ini pada tahun 1982 silam. Gak usah lama-lama, langsung kita mulai pembahasannya. Jadi, Mini 4WD sendiri adalah model miniatur mobil balap yang dirakit dari plastik dengan skala 1:20 sampai 1:48. Ya, 1:48. Dan dengan menggunakan mesin dinamo dan baterai AA sebagai sumber utamanya. Dan bergerak tanpa menggunakan remote control. Jadi dengan bermodalkan dinamo dan baterai, mobil Mini 4WD ini bisa bergerak di lintasan tentunya. Oke, singkatnya, Mini 4WD ini adalah mainan mobil balap yang dimana
awalnya berbentuk rakitan. Tentunya kalian harus ngerakit apa yang ada di dalam boxnya sehingga menjadi mobil yang utuh dan yang bisa dijalankan. Penggerak dari mainan ini adalah sebuah motor DC kecil yang biasa terpasang di tengah-tengah roda belakang atau di depan chassis. Dan juga berdasarkan mainan ini, ada salah satu anime yang dibuat dengan menggunakan konsep mainan Mini 4WD ini. Ya, anime tersebut nama adalah Yon Kurodash. Yon Kurodash rilis di Jepang pada tahun 1989. Wah, pasti banyak nih belum lahir. Gue juga belum lahir tahun segitu mah. Lalu, selain Yon Kurodash, ada juga satu anime yang sangat populer juga nih. Bahkan sampai ke Indonesia. Pasti bagi kalian juga pernah sering menonton anime ini di stasiun televisi kesayangan kalian. Ya, nama anime tersebut adalah Bakushou Kyodai Let's and Go. Yang mengisahkan tentang kedua kakak beradik. Namanya kalau nggak salah adalah Retsu Seiba, itu sang kakak, dan Go Seiba sang adik yang sangat menyukai Mini 4WD. Dan mereka mengembangkan Mini 4WD tersebut yang awalnya cuma mobil biasa menjadi mobil yang luar biasa yang bisa handal di segala lintasan lah mungkin ya. Anime ini berdiri di Jepang pada tahun 1996 sampai 1998. Dan juga anime ini pernah masuk di salah satu stasiun televisi yang ada di Indonesia. Tepatnya pada stasiun TV RCTI pada tahun 2002 lalu, ketika jam 6.30 pagi. Dan pastinya kalian nggak pernah kelewat yang kelahiran 90-an, pasti setiap hari Minggu jam segitu, kalian selalu memutar televisi untuk menyaksikannya. Ya, kadang-kadang gue juga pernah gitu sih. Dan juga anime ini kalau nggak salah pernah tayang di salah satu stasiun televisi yang sekarang udah punah, yaitu Spacetoon. Cuma gue lupa tahun berapa Spacetoon menayangkan anime ini. Anime serta mainan ini juga pernah populer pada masanya, yaitu sama halnya seperti Crush Gear dan juga Beyblade. Pastinya pada saat kita masih kecil, kita juga pernah ingin sekali punya mainan ini. Tapi gak pernah kesampaian. Karena apa? Harganya sangat lama, harganya mahal. Dan kita juga belum bekerja pasti pada masa itu. Biasanya, anak-anak tuh baru bisa mendapatkannya pada saat lebaran ataupun hadiah sunat. Ya, hadiah sunat. Dan setelah kita sudah mulai dewasa, lalu kita sudah punya pekerjaan, dan sudah punya rezeki yang cukup, barulah kita bisa membeli mainan ini dengan duit kita sendiri. Makanya, yang sekolah dulu yang benar. Belajar yang benar, bahagiain orang tua kalian. Agar kalian bisa menjadi orang sukses di kemudian harinya, dan bisa mendapatkan uang dengan jerih payah kalian sendiri, dan bisa membeli mainan. Oke? Semenjak itu, Mini 4WD ini menjadi hobi yang banyak sekali diminati oleh negara-negara di Asia. Di Asia, nggak cuma Jepang doang loh, melainkan negara-negara seperti Filipina, Malaysia, bahkan sampai negara kita ini, negara Indonesia, juga banyak yang menikmati Mini 4WD ini, sehingga hobi Mini 4WD ini sangatlah populer bahkan sampai saat ini. Gak cuma anak-anak doang, orang dewasa juga masih banyak yang suka dan menyenangi mainan ini. Oke, sekarang gue akan membahas jenis-jenis yang ada di
Mini 4WD ini. Sebenarnya banyak banget jenis-jenisnya. Tapi yang pengen gue bahas adalah yang mungkin populer sekali di kalangan anak-anak 90-an dan yang mungkin kita banyak ketahui. Yaitu adalah Fully Cold Mini 4WD dan juga Aero Mini 4WD. Yang pertama, gue akan membahas tentang Fully Cold Mini 4WD. Jadi, apakah itu Fully Cold Mini 4WD? Fully Cold Mini 4WD adalah Mini 4WD yang digerakkan dengan poros canggih yang dibungkus di bawah bodi aerodinamis. Jenis ini pertama kali rilis pada tahun 1994, ya tentunya di Jepang lah. Kan mainan ini awal dari Jepang. Dan tentu juga mesinnya sudah menggunakan chassis yang sudah teruji di lintasan. Gaya bodi yang lebar dan rendah juga membantu mobil untuk menembus dengan mudah. Chassis yang biasa digunakan pada jenis ini ada Super One chassis, Super FM chassis, Super TZ chassis, Super Q chassis, dan masih banyak lagi. Dan untuk Mini 4WD yang menggunakan model chassis ini adalah Sonic Saber, Magnum Saber, Black Saber, Predator X, Spin X, dan masih banyak lagi. Setelah Fully Cold Mini 4WD, kita juga ada Aero Mini 4WD. Nah, Aero Mini 4WD ini adalah Mini 4WD yang menampilkan desain bodi roda terbuka dengan tarikan yang rendah. Selain itu juga, semua mobil dilengkapi dengan roda yang berdiameter kecil tipe X yang lebih kecil dari roda berdiameter kecil lainnya dari seri lainnya, memungkinkan mobil memiliki pusat gravitasi yang lebih rendah. Jenis ini berdiri pada tahun 1997. Dan untuk chassis yang digunakan, tentunya ada Super X chassis, VS chassis, dan Super XS chassis. Dan untuk Mini 4WD yang ada di Aero Mini 4WD ini, tentunya ada Max Breaker, Shadow Breaker C3, dan masih banyak lagi. Nah, dari kalian sendiri, jenis apa nih yang kalian suka? Di antara Fully Cold Mini 4WD dan juga Aero Mini 4WD tadi yang sudah gue jelaskan. Dan manakah Mini 4WD yang pernah menjadi kenangan buat kalian dan pernah kalian punya pada saat kalian masih kecil? Yuk, komentar di bawah, sekalian kita sharing bersama. Nah, gimana nih cara kita ngerakit Mini 4WD yang baik dan benar? Cara-caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan motor. Ketika kita ngejalanin sebuah Mini 4WD, tentunya motor itu adalah bagian yang paling vital. Ada dua motor di pasaran, yang dimana pertama adalah motor yang bertenaga tinggi dan juga berkecepatan tinggi. Untuk dapat milih motor yang baik, tentunya kalian harus perhatiin dulu lintasannya. Lintasan ini perlu motor yang mana? Jika kalian udah tahu lintasan ini perlu motor, misalnya nih, lintasan ini perlu motor yang berkecepatan tinggi. Lintasan lurus misalnya, gunakanlah motor berkecepatan tinggi. Kurang lebih seperti itulah. Biar kalian nggak salah dalam memilih motor di Mini 4WD kalian ketika misalnya kan lagi sedang lomba-lomba ataupun hal lainnya. Yang kedua, pemilihan ban. Jika Mini 4WD melalui sebuah lintasan sewajarnya, ban karet yang biasa pastinya aman digunain. Kalau untuk putaran singkat, disarankan kalian gunakan ban busa mobil. Untuk aksesoris, tentunya ketiga ini, aksesoris itu sangatlah penting.
Penggunaan aksesoris ini tentu bakal mempengaruhi laju dari mini 4WD kalian. Kalau kalian memasang terlalu banyak, pastinya lajunya akan lambat. Tapi mungkin jika aksesorisnya sedikit, mungkin bisa majunya lebih cepat. Mungkin kurang lebih itu aja. Oke, jadi mungkin kayaknya itu aja dari pembahasan gua tentang mini 4WD ini. Jadi langsung aja gua masuk ke closing. Oke. Ya, jadi sampai di sini dulu aja pembahasan tentang mainan mini 4WD yang sudah legendaris ini. Ya, biasa juga disebut dengan mainan Tamiya. Tadi kita udah bahas banyak tentang mainan ini. Yang pertama, dari sejarahnya, terus tentang sejarahnya, lalu tentang jenis-jenisnya, lalu tentang tips and triknya juga, dan masih banyak lagi. Oke, kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih like, share ke teman-teman kalian juga yang menyukai mini 4WD, lalu subscribe channel ini agar kalian tidak tertinggal update yang terbaru dari channel ini. Oke, jadi sampai jumpa di pembahasan pembahasan hobi yang lainnya. Tentunya tetap semangat dan jadilah dirimu sendiri. Bye-bye.